Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya kalian sehat-sehat dan masih semangat untuk mengikuti pembelajaran di semester ganjil ini. Anak-anakku yang berbahagia dan selalu bersemangat, marilah kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca doa. Kita berharap mudah-mudahan doa kita akan menjadi barokah bagi ilmu kita. Membaca doa dipersilahkan. Amin amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu akan memperkenalkan diri, Bu Anis. Nama saya Bu Anis yang akan mengajar kalian pada semester ganjil di kelas 11. Adapun materi yang akan kita pelajari pada semester ganjil ini ada 5 KD. Yang pertama, induksi matematika. Yang kedua, program linier. Yang ketiga, matrik. Yang keempat, determinan dan inverse. Yang kelima, transformasi geometri. Nah, buku yang kalian pakai seperti yang Bu Anis bawa hari ini. Nanti kalian bisa meminjam buku ini di perpustakaan, sudah disediakan oleh sekolah. Di samping itu ada buku-buku lain sebagai pendamping dari buku ini. Nah, pada kesempatan kali ini, materi yang pertama yang akan Bu Anis sampaikan adalah program linier yang merupakan KD kedua dari materi semester ganjil kelas 11. Kenapa demikian? Karena program linier itu satu materi atau satu KD tersendiri yang merupakan KD yang menarik dari KD-KD yang lainnya. Mudah-mudahan dengan diawali dengan KD yang menarik, kalian akan lebih suka untuk mempelajari matematika selanjutnya. Kalau sudah muncul kayak gini, jangan ngomong, nanti langsung kerekam. Program linier. Pengertian program linier merupakan bagian. Program linier merupakan bagian dari matematika berupa pemecahan masalah pengoptimalan, yaitu memaksimumkan atau meminimumkan suatu fungsi linier yang bergantung pada kendala atau batas linier. Kendala ini bisa berupa ketidaksamaan ataupun persamaan linier. Apa yang akan kita pelajari pada program linier kali ini? 1. Membuat model matematika. Yang kedua, menentukan daerah himpunan penyelesaian atau HP. Yang ketiga, menentukan nilai maksimum. Materi prasyarat untuk program linier adalah 1. Sistem persamaan linier dua variabel. Yang kedua, pertidaksamaan linier dua. Contoh, 2x min y sama dengan 4. 2x plus 3y lebih kecil sama dengan 12. 2x plus 3y sama dengan 12. Apa yang membedakan persamaan dan pertidaksamaan linier dua variabel? Yaitu pada tanda sama dengan dan tidak, dan lebih kecil atau lebih besar. Untuk yang pertama, pembahasan kita adalah model matematika. Model matematika adalah suatu cara sederhana untuk menerjemahkan suatu masalah ke dalam bahasa matematika dengan menggunakan persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi. Merupakan definisi daripada model matematika. Sekarang untuk membuat model matematika, kita perlu memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, baca secara keseluruhan soal cerita yang disediakan. Yang kedua, identifikasi masalah yang tertera dalam soal. Yang ketiga, tulislah ketentuan-ketentuan yang ada dalam sebuah tabel.
Yang keempat, tetapkanlah besaran masalah dalam soal sebagai variabel nyata dalam huruf. Yang kelima, buatlah sistem persamaan atau pertidaksamaannya. Contoh permasalahan. Tempat parkir seluas 600 meter persegi hanya mampu menampung 58 sedan dan bus. Tiap sedan membutuhkan tempat 6 meter persegi dan tiap bis membutuhkan tempat 24 meter persegi. Tentukan model matematika dari permasalahan tersebut. Yang perlu kalian ingat adalah, dalam pembuatan model matematika, ada kata-kata yang mungkin dalam soal itu yang berhubungan dengan penyelesaian. Misalnya, maksimal, paling banyak, tidak lebih, maka kita akan menggunakan tanda lebih kecil sama dengan atau lebih kecil. Yang berikutnya yaitu kata-kata minimal, paling sedikit, tidak kurang, maka kita menggunakan lebih besar atau lebih besar dan sama dengan. Baiklah, yang pertama kita buat adalah tabel. Kita masukkan apa-apa yang ada dalam cerita. Dalam cerita tersebut ada dua benda, yaitu sedan dan bis. Kemudian masing-masing itu menempati suatu luas dan masing-masing punya jumlah. Adapun jumlah maksimum yang dikehendaki dari keduanya adalah 58 buah sedan dan bis. Kemudian untuk sedan itu membutuhkan luas 6 meter persegi, untuk bis 24 meter persegi. Karena jumlah daripada luas keseluruhan hanya 600 meter persegi, maka akan kita buat persamaan sebagai berikut. Setelah membuat tabel, marilah kita membuat pertidaksamaan berdasarkan tabel di atas, sehingga akan menjadi X plus Y lebih kecil sama dengan 58, 6X plus 28Y lebih kecil sama dengan 600, dan karena ini angkanya besar dan bisa difaktorkan keseluruhannya, maka akan kita faktorkan ke semuanya sehingga menjadi angka yang kecil. Berikutnya, karena sedan dan bis itu tidak mungkin min, maka syaratnya adalah sedan dan bis itu harus lebih besar daripada 0. Ya. Jika mendapati bilangan yang dapat difaktorkan, maka lebih baik jika bilangan difaktorkan sehingga akan lebih. Sebagai pemantapan, silakan dicoba masalah 5.2 pada BTP Kemendikbud kelas 11 halaman 45. Buatlah sesuai langkah-langkah yang telah kita pelajari di awal sampai akhir ini. Itu sebagai pemantapan. Baiklah anak-anak, sampai di sini perjumpaan kita. Sampai jumpa lagi di pertemuan mendatang dengan materi yang berbeda, yaitu menentukan daerah penyelesaian atau HP. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.